Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta tutorial online maupun adik-adik mahasiswa sekalian. Sesi pertama pada tutorial online ini, materi yang kita bahas adalah hakikat, sifat, fungsi, dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sesi pertama ini akan berlangsung selama 2 minggu dan terdapat satu forum diskusi yang wajib Anda tanggapi. Oleh karena itu diminta kepada seluruh peserta tutorial online ini agar aktif dalam memberikan komentar apa yang ditanyakan di topik, kemudian juga diharapkan partisipasinya untuk membalas komentar yang diberikan oleh peserta tutorial lainnya. Hakikat bahasa. Ditinjau berdasarkan definisi, bahasa ini merupakan kumpulan bunyi yang tersusun secara teratur sehingga menimbulkan makna. Dengan kata lain, bahasa ini berupa diucapkan oleh alat ucap manusia secara lisan, digunakan untuk mengungkapkan pikiran. Misalnya kita lihat burung beo yang bisa berbicara. Apakah itu bahasa? Bukan, karena tidak dihasilkan oleh alat ucap manusia, walaupun makna yang diucapkan burung beo tersebut dapat dipahami. Akan tapi kita lihat ragam dari bahasa ini medianya ada lisan dan tulisan. Burung beo tersebut apakah dia ada tulisan? Kan tidak. Oleh karena itu bahasa secara sederhana dapat kita pahami bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan memiliki makna. Berbeda halnya dengan tangisan bayi. Walaupun dia dihasilkan oleh alat ucap manusia, tapi maknanya belum tersampaikan dengan jelas, hanya interpretasi dari orang tua. Sehingga dapat disimpulkan, bahasa adalah kumpulan bunyi-bunyi yang bermakna yang diujarkan dengan tujuan mengungkapkan pikiran. Kemudian kita lihat dari pengertian bahasa, ini berupa lisan, kemudian berwujud lambang. Kemudian bahasa memiliki sistem, memiliki makna, dan memiliki fungsi. Sistem lambang bunyi yang distandarisasikan itu namanya berupa ejaan. Kemudian yang memiliki sistem dia jelas, polanya ada subjek, ada predikat, ada objek, kemudian ada juga keterangan, selain itu ada juga berupa pelengkap. Untuk makna ini jelas. Di mana kita ketahui makna dari bahasa. Misal orang asing ketika mau berbicara bahasa Indonesia, dia lihatnya tetap di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fungsi bahasa sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dijelaskan bahasa merupakan alat untuk menyatakan ekspresi baik lisan maupun tulisan. Selain daripada itu banyak lagi fungsi bahasa, salah satunya untuk kontrol sosial. Kemudian kita lihat sifat-sifat bahasa. Ya, bahasa itu indah. Buktinya apa? Ini bahasa sering dipakai untuk kita buat puisi, kemudian untuk lagu, sajak, dan sebagainya. Kemudian bahasa itu bersifat manusiawi. Ya, karena bahasa ini merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap yang dimiliki pada manusia. Produktif. Bentuk dari bahasa ini produktif, misalnya dari kata benda berupa cangkur, bisa diubah mencangkur. Kemudian bisa dipakai imbuhan pecangkur sebagai orang yang melakukan. Kemudian dinamis. Contoh dari dinamis, untuk saat ini, saat ambil contoh dari karena saya penutur bahasa Aceh, sekarang jumlah kosakata yang diterima dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebanyak 130, yang semula hanya 120. Ini sifatnya dinamis. Variatif.
Variasi bahasa pada satu daerah tertentu disebut dengan dialek. Makanya jangan heran jika di tempat adik mahasiswa sekalian, Pak Ibu sekalian, ada bahasa A tetapi bunyi ataupun aksen yang diucapkan dan makna itu berbeda karena yang namanya tadi berupa variatif. Konvensional disepakati bersama-sama dan selanjutnya arbitral. Arbiter ini merupakan unsur mana suka yang dimiliki oleh suatu bahasa. Keterampilan bahasa berdasarkan dari beberapa pakar yang misalnya di Indonesia itu Prof. Henry Guntur Tarigan menyebutkan ada 4 keterampilan bahasa. Pertama, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang lisan ini terbagi 2, menyimak dan berbicara. Selanjutnya tahapan yang lebih tinggi, membaca dan menulis. Makanya untuk paling mudah kita lihat proses pemerolehan bahasa bisa kita lihat pada seorang balita. Tahapan yang pertama dia simak terlebih dahulu apa yang orang lain atau orang tua ucapkan. Selanjutnya dia mencoba berbicara. Kemudian antara membaca dan menulis ini bisa saja berbarengan. Ditinjau dari sifatnya, yang menyimak dan membaca ini reseptif, menerima saja. Sedangkan yang berbicara dan menulis produktif, bisa dipakai untuk kalau menulis, menyampaikan ide dalam bentuk opini, esai, cerpen. Sedangkan berbicara, ini bentuk retorika. Kalau kita lihat saat ini banyak dari beberapa artis yang mencoba membuat yang namanya podcast, karena ini berupa sifatnya produktif. Kita lihat sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahasa yang Indonesia yang kita pakai saat ini adalah bahasa Melayu. Kemudian mengapa bahasa Melayu ini diterima dan jadikan bahasa nasional, bahan bahasa negara? Dilihat secara psikologis, pemakai bahasa daerah di Indonesia bersedia menerima secara sadar bahasa Melayu. Jadi tidak ada penolakan dari berbagai daerah. Kapan ini ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Pada saat Sumpah Pemuda yang kedua, 28 Oktober 1928. Di butir Sumpah Pemuda yang ketiga jelas disebutkan, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya dilihat berdasarkan sifat, bahasa Melayu ini sanggup menerima pengaruh dari bahasa asing dan bahasa daerah lain di Indonesia. Makanya jika ada pertanyaan, yang mana bahasa Indonesia? Bahasa Melayu yang di dalamnya terdapat beberapa kosakata bahasa asing dan bahasa daerah. Saya ulangi, yang mana bahasa Indonesia? Jawabannya bahasa Melayu yang di dalamnya terdapat beberapa kosakata bahasa asing dan bahasa daerah. Banyak sekali ya kosakata bahasa asing yang diserap dalam bahasa Indonesia, baik itu dari bahasa Belanda, Inggris, Jerman, masuk juga bahasa daerah. Kemudian dilihat berdasarkan wilayah pemakaiannya, bahasa Melayu telah dipakai untuk penyebaran agama oleh para pendeta, pastor, dan telah dipakai di lembaga-lembaga pendidikan dalam undang-undang, begitu juga di pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu juga menggunakan bahasa Melayu. Kemudian kita lihat ada hal yang menarik di sini. Pada tahun 1942, Jepang menyerbu dan menduduki Indonesia. Suatu peristiwa yang oleh Risabana disebut saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia. Orang Jepang segera melarang penggunaan bahasa Belanda untuk tujuan apapun. Tujuan utama mereka adalah untuk lembagakan bahasa Jepang sebagai bahasa administrasi dan pendidikan, tetapi tidak realistis dalam waktu yang sangat pendek. Efek langsung adalah bahasa Indonesia menjadi satu-satunya bahasa pendidikan, administrasi, dan media massa. Baik ya, mungkin kalau dilihat dari sejarahnya, karena dulu ada beberapa pihak yang menginginkan, misalnya disebutkan oleh Risabana, menginginkan bahasa Jepang dipakai sebagai bahasa yang terdapat di Indonesia, tapi tidak
terima. Karena kenapa tadi yang bahasa Melayu sudah menjadi kita bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan dahulu. Kemudian serta tutorial online manapun Anda berada. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini dia pakai dalam pengantar dunia pendidikan, penghubung pada tingkat nasional, pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Khusus untuk bahasa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu diatur tentang lambang negara, simbol, lagu, dan bahasa. Untuk bahasa tidak ada sanksi pidana ketika seseorang melanggarnya. Efeknya ataupun yang disangsikan, misal ada suatu produk yang mau dipasarkan di Indonesia, tidak serta-merta produk tersebut bisa dipasarkan. Tapi dia terlebih dahulu menu di dalamnya menggunakan bahasa Indonesia. Setelah ada menu dalam bahasa Indonesia, ataupun jika suatu produk tersebut, misal katakanlah mobil, harus ada manual booknya, buku petunjuk yang di dalamnya berisi ataupun ditulis dengan bahasa Indonesia. Baik, kita lihat selanjutnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat penghubung satu sebagai suku di Indonesia, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Untuk kebanggaan nasional akan terasa jika kita berpergian ke luar negeri. Misal kita pergi ke Malaysia, ketika kita bertemu dengan sesama warga Indonesia, kita secara otomatis akan berbicara dengan bahasa Indonesia, karena itu merupakan kebanggaan. Selanjutnya, identitas nasional. Identitas kita sebagai warga negara Indonesia itu bisa dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan bahasa. Begitu juga syarat seseorang warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia juga harus mampu menggunakan bahasa Indonesia. Untuk uji kemampuan bahasa Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu menerbitkan yang namanya tes uji kemahiran berbahasa Indonesia, mulai dari level istimewa sampai yang paling bawah. Baik Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa peserta tutorial online dimanapun Anda berada. Untuk saat ini kita mengalami, karena sifat bahasa tadi dinamis, dulu dikenal dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Akan tapi pada 2015 itu sudah berubah menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Mengapa ini berubah? Yang pertama karena adanya kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, memantapkan fungsi bahasa Indonesia. Nah, apa saja nih yang berbeda di EYD dan EBI? Nanti akan saya kirimkan satu artikel saya yang pernah saya publis di media massa mengenai perbedaan antara EYD dan EBI. Baik, peserta tutorial online dimanapun Anda berada, inilah pengantar singkat saya untuk sesi pertama. Saya ingatkan lagi, jangan lupa mengerjakan forum diskusi dengan memberikan komentar terkait postingan yang telah disiapkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.